Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu visi atau ambisi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 25 ayat yang pertama. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Samuel pernah merasa tertolak di masa hidupnya. Samuel mungkin saja pernah seperti tidak dihargai pada saat tuannya, bangsa Israel datang kepadanya untuk menuntut diangkatnya seorang raja atas mereka. Bukankah ini sama saja dengan bangsa itu berkata kepada Samuel, "Engkau tidak lagi diperlukan, kami tidak lagi butuh nasihat-nasihatmu. Itulah sebabnya sekarang angkatlah seorang raja atas kami." Namun coba perhatikan pada saat matinya Samuel. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Satu bangsa, seluruh orang Israel berkumpul meratapi kematian Samuel, layaknya kematian seorang raja besar. Itulah penghormatan yang Israel berikan kepada Samuel. Tuhan tidak pernah melupakan jerih payah yang manusia kerjakan untuk hormat kemuliaan-Nya. Namun, yang sangat menarik untuk diperhatikan di dalam kitab 1 Samuel 25 ayat yang pertama adalah kematian Samuel diikuti oleh kebangkitan Daud. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan dengan jelas demikian, "And Samuel died, and David arose." Lalu matilah Samuel dan bangkitlah Daud. Sama sekali bahkan tidak dikisahkan tentang Saul, apa dan bagaimana kelanjutan hidup Saul. Namun tentang Daud, kematian Samuel diikuti dengan kebangkitan Daud. Tuhan memang sering kali memulai satu pekerjaan besar melalui hidup satu orang, tapi Tuhan tidak pernah mengakhiri pekerjaan besar itu hanya lewat satu orang. Akan selalu ada orang-orang berikutnya yang Tuhan bangkitkan untuk meneruskan pekerjaan yang Tuhan rancangkan. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh setiap kita, termaksud para hamba-hamba Tuhan. Pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan melalui satu orang itu bukan tentang kita, tapi tentang kebesaran Tuhan. Satu kali nanti, orang yang dipakai Tuhan itu akan mati, dan setelah mati, Tuhan akan bangkitkan orang lain untuk meneruskan pekerjaan Tuhan tersebut. Jika itu pekerjaan Tuhan atau visi, namun jika itu hanyalah ambisi manusia, maka setelah manusia itu mati, matilah juga pekerjaan itu. Menara Babel dibangun oleh sebuah ambisi Nimrod, pemimpin orang Babilonia itu. Setelah Nimrod hancur, di manakah menara Babel yang tingginya hampir mencapai langit itu? Ambisi Raja Ahab atas kekuasaan kebun anggur milik Nabot telah dimuluskan lewat perampasan yang dilakukan oleh Isabel, istri Raja Ahab. Setelah Ahab mati, siapa yang menguasai dan mengelola kebun anggur rampasan itu? Sebaliknya, didorong oleh visi, Tuhan Yesus memulai sebuah pekerjaan besar di bumi. Namun, dia hanya sempat melangkah dan melayani selama 3,5 tahun, lalu dibunuh dan disalibkan. Tapi, the work goes on, the vision lives on. Setelah Yesus, ke-12 muridnya menyebar ke seluruh benua Asia. Mereka pun dibunuh, tapi sekali lagi, the vision moves on. Lahirlah para misionaris dan hamba-hamba Tuhan yang tersebar ke seluruh bumi. Visi tidak mati karena satu orang mati. Visi akan terus hidup, ambisi akan mati dan berakhir dengan kematian seseorang. Apakah yang sedang engkau kerjakan saat ini? Sebuah visi atau sekedar sebuah ambisi? Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ujilah aku
Selidiki hatiku, apakah ada niat busuk dan serakah di dalam hatiku. Berilah aku visimu, supaya aku berjalan mengerjakan sesuatu yang kekal. Amin. Jesus loves you, and so do I.